Jadi jangan pernah putus asa dan jangan pernah malu, ragu, terus melangkah dan yakin atas pertolongan Allah. Saya mau luruskan, di sini yang hebat bukan Pak Ihsan, tapi Allah yang memudahkan jalannya itu. Muara Gembong bukan hanya tentang pesisir dan tambak, tetapi juga tempat lahirnya cita rasa khas Timur Tengah dalam balutan kebab halal dan menggoda. Adalah kebab Abacia, usaha shawarma kebab khas Saudi Arabia yang mulai dirintis sejak 2007. Dulu dijajakan dari mobil ke mobil, kini telah berdiri 2 gerai tetap di Muara Gembong dan Babelan. Di balik kebab ini ada sosok Pak Ihsan yang kini mendedikasikan hidupnya untuk agama dan dakwah sunnah di Muara Gembong. Sebagai pembina Yayasan Anas bin Malik, beliau menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kehalalan dalam usaha. Kisah perjuangan beliau dituturkan oleh sang adik, Bapak Hasan Basri, yang menyaksikan langsung perjalanan jatuh bangun sang kakak membangun kebab Abacia dari nol. Sebelumnya mohon maaf, mau memperkenalkan diri saya sendiri. Saya adalah Hasan Basri. Saya salah satu adik dari Pak Ihsan. Termasuk orang yang tahu perjalanan Pak Ihsan ini seperti apa. Dulu beliau ini adalah seorang, ya mohon maaf, dulu kan. Jadi dulu itu Pak Ihsan ini adalah seorang musisi kan, pengamen jalanan. Dan beliau alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah untuk mencoba peruntungannya berjualan. Dari pengamen, dari musisi terkenal, dia hijrah ke pedagang. Dan inilah muncul Abacia ini. Dan Pak Ihsan ini lebih dikenal dulu ini mungkin anak yang bandel. Dan ya kalau bahasa kasar itu preman lah. Preman jalanan itu. Yang hobinya tukang berantem. Jadi makanya banyak warga Muara Gembong ini, apalagi kampungnya itu, dia nggak menyangka Pak Ihsan bisa seperti ini gitu. Dia punya kegigihan dan ketekunan bahwa dia benar-benar ingin bertobat dan ingin menjadi manusia yang lebih baik buat masyarakat. Nah, Pak Ihsan ini adalah orang yang benar-benar istiqomah, Pak, sampai saat ini. Dan beliau tidak pernah menyerah ketika usahanya ini dalam mengalami kebangkrutan. Bahkan beliau sempat dikejar-kejar oleh penagih yang berinvestasi dengan beliau. Terus juga beliau tetap gigih untuk membangkitkan usahanya. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah mulai mencoba membangkitkan kembali Abacia ini yang sudah 15 tahun vakum. Jadi pengalaman kita selama kita mendirikan Abacia ini itu melalui perjalanan panjang. Pada saat itu kita bingung untuk berkegiatan atau berdagang apa gitu kan. Nah, muncullah ide kebab ini. Di mana kebab ini pada saat itu memang masih kedengarannya itu agak belum, orang banyak yang belum paham ya kan. Apa itu kebab. Jadi kita ini mencoba peruntungan di bisnis ini kan. Dari kita belanja bahan bakunya, terus juga mulai membuat meracik, ngejualnya dari mobil, dari bis ke bis gitu kan, turun naik, bawa jinjingan gitu kan. Dari kita membawa pertama kali 12 makanan, sampai kita punya 4 box, kita bawa 4 box. Satu box itu isinya 12. Beriringnya waktu, kita sampai punya beberapa cabang, yang dimana cabang itu ada yang di Medan, di Padang, dan Kalimantan. Nah, untuk bahan-bahannya ini adalah pertama ada roti kebab. Roti kebab ini semacam kayak roti dari asal Turki ya. Seperti ini rotinya. Kayak semacam kayak kulit lumpia. Nah, dan untuk isiannya itu ada bawang bombay dan juga lotus, mayones, saus tomat, saus pedas, dan juga daging. Nah, dagingnya ini ada 2 pilihan, ada 2 ini, ada daging ayam, daging sapi. Semua disatukan, dimasak, diolah sampai menjadi makanan yang siap saji. Ya, insya Allah halal udah terjamin karena kita mengambilnya langsung dari orang-orang yang benar-benar
tahu tentang menyembelih hewan, insya Allah terjamin. Untuk kebab abajia ini waktu itu udah ada perizinannya, halalnya sudah ada. Cuma di tahun 2025 ini kita belum mengurus lagi, tinggal ganti logo aja yang baru itu. Ini kita masih pakai halal yang tahun 2007. Kalau untuk saat ini kita melayani sekitar lingkungan daerah kita aja ini di Muara Gembong. Tapi kita juga membuka untuk pesanan online melalui telepon, kita delivery gitu. Itu pun online-nya kita maksimal 10 pesanan, baru kita antar. Kalau untuk yang jauh, insya Allah nanti ada cabang-cabang lagi gitu. Dan kalau untuk masyarakat setempat sini, ya alhamdulillah mereka antusias dan sangat mensupport dan mendukung. Bahkan pemesanannya pun kadang ada yang pesan 5 sampai lebih gitu kan. Alhamdulillah responnya positif. Kalau untuk omsetnya di daerah Muara Gembong ini, karena ini kan masih pedalaman ya Pak ya. Jadi omsetnya itu masih di atas 500.000 per hari. Alhamdulillah ramai. Sekarang ini kita nggak sembarangan menerima franchise gitu. Karena kita belajar dari pengalaman dahulu sampai kita harus jatuh gitu. Gitu. Jadi sekarang kita berusaha sendiri. Jadi udah lama ya, udah 15 tahun yang lalu. Jadi kita sedikit banyak yang ingat gitu. Mereka ini kebanyakan cuma mengambil manfaatnya aja gitu. Tapi nggak bisa bekerja sama. Kebanyakan kayak gitu. Itu yang membuat kita jadinya kita mengelola sendiri. Untuk protokolnya kita di sini menjaga, kita dibikin aturan. Jadi kita harus bersih dan juga rapi, jangan lupa pakai sarung tangan. Ya memang peraturan kita di sini adalah mengutamakan sholat. Ini kan masih lingkungan keluarga ya. Jadi kita minta tolong dengan warga-warga komplek yayasan untuk menggantikan kita yang mau sholat. Jadi jangan sampai gara-gara dagang kita meninggalkan kewajiban. Karena Pak Ihsan sendiri sangat menekankan kita itu harus sholat. Usaha ini memang kita niatkan awalnya untuk mendukung atau mensupport untuk yayasan. Di mana yayasan ini memang benar-benar sangat membutuhkan dukungan, support dari donatur-donatur yang ingin membantu. Karena memang ini yayasan ini memang baru merintis Pak. Jadi benar-benar butuh disupport. Nah, kita usaha ini insya Allah akan mensupport itu. Kalau ini di bawah naungan Yayasan Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini menaungi kegiatannya itu adalah semacam kayak pendidikan dari PAUD, TK, SD. Terus juga rumah tapis dan TPQ. Dan juga Yayasan Anas bin Malik ini bergerak dalam bidang sosial. Sosial itu bergerak dari tahun 2001. Kalau untuk ajarannya ini baru 4 tahun, berjalan 5 tahun ini. Berjalan 5 tahun. Harapan kita ini bahwa Stein ini mudah-mudahan berkembang pesat dan membuka cabang-cabang di tempat-tempat lain yang lebih ramai dan bisa mensupport langsung kegiatan yang ada di yayasan ini. Teman-teman yang ingin membuka usaha tapi ragu, kita ambil dari perjalanan Pak Ihsan ini. Pak Ihsan ini adalah seorang yang benar-benar tidak pernah mengenal lelah dan tidak pernah mengeluh. Dan dia yakin bahwa ada titik terang di ujung sana yang siap mendukung saat kita masih berusaha. Jatuh, bangun terus sampai beliau sampai saat ini. Beliau ini adalah pendiri dari Yayasan Anas bin Malik. Ini adalah mimpi beliau. Beliau membangun sekolah ini karena beliau terinspirasi dari masa lalunya. Dulu beliau ini tidak tamat sekolah. Dia harus putus sekolah gara-gara nggak ada biaya. Dia berjanji bahwa suatu saat nanti dia akan membangunkan sekolah untuk orang-orang yang putus sekolah. Beliau juga mengajarkan kita supaya jangan pernah ragu untuk bangkit dan jangan pernah takut dengan keberhasilan kita. Karena kegagalan itu pasti ada kesuksesan. Jadi jangan pernah putus asa dan jangan pernah malu, ragu, terus melangkah dan yakin atas pertolongan Allah. Saya mau luruskan, di sini yang hebat bukan Pak Ihsan, tapi Allah yang memudahkan jalannya itu. Sebenarnya Pak Ihsan ini bukan siapa-siapa. Pak Ihsan ini hanya seorang anak kampung yang ingin memajukan wilayahnya, daerahnya itu. Masya Allah, tabarakallah. Melalui penuturan Bapak Hasan Basri, adik kandung Pak Ihsan yang memahami betul perjuangan sang kakak, kita belajar bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang untung dan rugi,
tapi tentang kembali kepada apa yang Allah kehendaki, keberkahan, dan tawakal, serta kontribusi bagi dakwah dan masyarakat. Dalam setiap irisan daging sawarma dan bumbu rempahnya, kebab Abacia menyimpan pesan bahwa usaha kecil yang halal bisa tumbuh besar jika dibangun dengan kejujuran dan semangat. Semoga kisah ini menginspirasi, menguatkan, dan membangkitkan semangat usaha kita semua. Sampai jumpa dalam episode berikutnya, hanya di Inspirasi Usaha Muslim Roja TV. Saksikan Inspirasi Pengusaha Muslim, program yang mengangkat kisah nyata para pelaku usaha muslim. Temukan strategi halal, inovasi bisnis, dan motivasi dari mereka yang membangun usaha dengan perjuangan yang menginspirasi. Inspirasi Pengusaha Muslim, karena bisnis bukan hanya soal untung, tapi juga tentang keberkahan.